Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Burhan Ali dengan NIM 2108119. Di sini saya akan melanjutkan materi psikologi olahraga, yaitu bab 6 tentang perhatian dan konsentrasi dalam aktivitas olahraga. Masuk saja ke materinya, yaitu pengertian perhatian dan konsentrasi. Yang pertama ada pengertian perhatian. Perhatian dan konsentrasi merupakan serangkaian proses yang berkelanjutan terhadap suatu objek yang diamati oleh atlet, dan karena itu pula perhatian dan konsentrasi saling berhubungan satu sama lain, serta harus dibicarakan secara bersamaan. Perhatian adalah proses kesadaran langsung terhadap informasi atau stimulus yang diterima untuk memutuskan suatu respon. Yang kedua ada pengertian konsentrasi. Konsentrasi adalah kemampuan untuk memusatkan perhatian pada tugas dengan tidak terganggu dengan terpengaruhi oleh stimulus yang bersifat eksternal maupun internal. Nah, ada 4 ciri konsentrasi dalam olahraga, yaitu fokus pada objek yang relevan, 2. Memelihara fokus perhatian dalam jangka waktu lama, memiliki kesadaran dalam situasi, meningkatkan fokus perhatian jika diperlukan. Yang masuk ke materi selanjutnya tentang proses perhatian dan konsentrasi. Perhatian dan konsentrasi merupakan sebuah konsep yang perlu dipahami oleh para atlet dan atlet sebab sangat berpengaruh terhadap penampilan atlet. Kedua-duanya merupakan serangkaian proses dan mekanisme psikologis yang mengakibatkan terjadinya respon gerak. Seperti yang telah disebutkan, posisi perhatian dan konsentrasi dalam proses tersebut berada di dalam otak. Maka, kemampuan mental atletlah yang harus dilatih secara khusus. Perhatian hanya sampai pada tahap proses persepsi, karena perhatian hanya berjalan dalam waktu yang singkat. Dan waktu selebihnya adalah proses menuju konsentrasi. Adapun proses konsentrasi berlangsung sampai pada tahap keputusan, yaitu tahap memprogram respon dan membutuhkan waktu yang lama. Ke materi selanjutnya, yaitu tentang dimensi konsentrasi. Ada 4 dimensi konsentrasi, yaitu yang pertama ada konsentrasi meluas ke dalam. Jenis konsentrasi ini ditandai oleh usaha atlet untuk memecahkan masalah, membuat keputusan, melaksanakan taktis, menganalisis, serta mengantisipasi lawan. Yang kedua ada konsentrasi meluas keluar. Jenis konsentrasi ini ketika atlet berusaha untuk mengendalikan setiap perubahan yang terjadi di lingkungan pertandingan secara baik dan cepat. Dan yang ketiga ada konsentrasi menyempit ke dalam. Jenis konsentrasi ini ditandai oleh usaha atlet untuk mengorganisasi informasi serta mengendalikan kondisi emosionalnya. Dan yang keempat, konsentrasi menyempit keluar. Nah, jenis konsentrasi ini ditandai oleh usaha atlet untuk fokus pada satu target dan fokusnya sudah jelas. Nah, ada tips dan strategi untuk meningkatkan konsentrasi. Yang pertama, petunjuk sebelum latihan konsentrasi. Jauhkan semua pikiran dari suatu yang pernah Anda lakukan ataupun pernah Anda alami. Yang kedua, pusatkan perhatian pada suatu tempat saja. Dan yang ketiga, tujuan pusat perhatian pada satu lokasi tertentu. Yang keempat, kosongkan pikiran. Kelima, upayakan untuk mampu memusatkan perhatian terhadap semua benda. Dan yang keenam, berhentilah dan kemudian kembali berkonsentrasi. Nah, yang kedua ada tips untuk meningkatkan konsentrasi. Yang pertama, untuk menghadirkan gangguan. Yang kedua, untuk menggunakan kata-kata kunci. Yang ketiga, untuk menghindari penilaian diri. Dan yang keempat, untuk menyusun kegiatan rutin. Yang kelima, latihan mengendalikan mata. Dan yang keenam, tetap memusatkan perhatian setiap saat. Ada beberapa lagi nih strategi yang bisa digunakan untuk meningkatkan kemampuan konsentrasi kita. Yaitu yang pertama, strategi belajar mengubah perhatian. Yang kedua, strategi belajar untuk memelihara fokus. Yang ketiga, strategi melalui kunci-kunci yang relevan. Yang keempat, strategi latihan konsentrasi melalui pikiran. Dan yang kelima, strategi faktor eksternal dan internal. Begitu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.